Baik ya, dalam pertemuan ini sajikan, saya akan sampaikan yaitu eh, pengujian secara non-parametrik yang berkaitan dengan perbedaan skala ataupun lokasi dari eh, dua sebaran yang masing-masing mewakili populasinya. Jadi, yang pertama yang akan saya sampaikan adalah penggunaan library GMU outlier. Dalam hal ini, andaikan kita punya data yang tidak banyak dari masing-masing ini, masing-masing sampel itu mewakili populasinya. Ini saya ambil dari bukunya Hollander and Wolf. Ya. Katakanlah ada sampel dari eh, variabel at term ini ya. Datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ukurannya. Dan eh, sampel yang kedua itu berasal dari populasi yang kedua, ukurannya cuma 5 ya. Nah, perlu diwaspadai bahwa untuk analisis statistik yang datanya tidak banyak itu perlu diperiksa kalau ingin kita menggunakan statistik parametrik, yaitu uji normalitas. Andekan ini eh, kita akan menganalisis dari sisi non-parametrik ya. Kalau dari segi parametrik, asumsi normalitas itu penting. Nah, yang pertama yang berkaitan dengan andaikan masing-masing data ini berasal dari populasi dengan distribusi, katakanlah yang pertama itu F, yang kedua itu G. Apakah distribusi F dan G itu hanya dibedakan karena lokasi saja? Jadi misalnya G itu location shifted, jadi sama seperti F tapi hanya bergeser. Nah, pergeseran itu sebut saja besarnya delta. Jadi kita ingin menguji apakah delta itu H0 delta sama dengan 0 dan H1-nya delta bisa lebih kecil, lebih besar atau tidak sama dengan 0. Ya, tergantung dia shift-nya kemana, shift-nya ke kiri atau ke kanan. Jadi kalau deltanya sama dengan 0, artinya kedua populasi itu memiliki sebaran yang sama, yaitu berimpit. Nah, untuk menguji eh, perbedaan lokasi sebaran populasi itu kita bisa gunakan Wilcoxon test atau Wilcoxon-Mann-Whitney test ya. Eh, Sedangkan untuk menguji perbedaan skalanya, jadi eh, bukan karena lokasi dari distribusinya itu, tapi dari skalanya. Dari skalanya artinya kita menguji misalnya variabel pertama, pembaca pertama itu berdistribusi F, ya FT gitu. Pembaca kedua itu berdistribusi GT, maka bisa jadi bahwa misalkan andaikan GT itu adalah F dari T dibagi delta. Jadi menguji apakah delta sama dengan satu atau tidak. Nah, untuk yang eh, pengujian yang kedua, pengujian perbedaan skala itu ada beberapa statistiknya yang bisa dipakai. Kalau kita menggunakan library GMU outlier itu ada Ansori test, Ansori.test, Mood.test, Siegel.test, dan Klotz.test. Ya. Sedangkan untuk lokasi hanya Wilcoxon.test. Kita saja eh, eksekusi, misalnya kita eksekusi saja, kita running data apa namanya script tersebut. Jadi ini yang pertama yaitu 10 data dari sampel populasi pertama, ini 10 data dari sampel populasi kedua. Dengan Wilcox.test di sini alternate-nya adalah G itu greater ya, greater, bahwa lokasi sisi delta itu jadi H0 delta sama dengan 0. Kemudian kalau G artinya delta lebih besar dari 0. Kita bisa gantikan kalau lebih kecil yaitu L gitu ya. Nah, kalau kita running akan kita hasilkan di sini ya Wilcoxon rank sum exact test, artinya dalam mencari peluang ini digunakan distribusi
eh, Wilcoxon Ransom, bukan distribusi pendekatan. Nilai W-nya 35, nilai peluangnya 0,1272, artinya 12,72%, sama aja. Bahwa nilai ini mengindikasikan bahwa hipotesis nol yaitu tidak ditolak. Artinya hipotesis nol diterima dalam artian bahwa kita bisa menganggap bahwa kedua pubah acak ini berasal dari dua populasi yang sama. Kemudian itu saja untuk sementara yang untuk Wilcoxon dog test ini nggak ada temennya di sini. Kita nanti cari eh, library yang lain yang memungkinkan ada uji-uji serupa yang menemani ujinya Wilcoxon dot test. Nah, untuk pengujian kesamaan perbedaan skala sebaran, kita punya JMU outlier nih sebagai library-nya yang kita harus panggil dulu sebelum fungsi-fungsi Ansori dot test, Mood, Siegel, dan Klotz ini bisa digunakan untuk menganalisis. Nah, ini hasil analisisnya Ansari Bradley test ini menghasilkan nilai peluang 0,1372, artinya H0 di atas sama dengan 1, diterima bahwa secara scale kedua distribusi itu memiliki distribusi yang sama ya. Ini Ansari-Bradley. Kemudian kalau mutes bedanya hanya depannya saja ini ya. Eh, Argumen yang lain sama, jadi kita panggil mood dot test. Ini juga menghasilkan kesimpulan yang sama. Ini two-sided, bukan kalau sorry mood test ini menggunakan alternatifnya dua arah, ya, bukan G. Menghasilkan kesimpulan yang sama, yaitu H0 diterima, artinya H0 di atas sama dengan 1, artinya kedua distribusi dari masing-masing sampel itu, distribusi populasinya itu sama. Untuk single test juga menghasilkan nilai peluang yang 0,08 nih, sedikit lebih besar daripada 0,05. Kalau kita gunakan taraf meta pengujian 0,05, maka H0 juga diterima. Sekarang bagaimana dengan cloud test? Cloud test akan, nah, cloud test ternyata tidak bisa digunakan di sini ya. Kita berusaha cari alternatif yang lain, yaitu dengan apa namanya menggunakan eh, library yang lain. Oke, kita cari library lainnya untuk pengujian yang sama. Sorry, Eh, kita share screen dulu. Share screen dari R. Ya. Nah ini ya. Eh, di sini kita gunakan apa namanya file yang lain. Ini pengujian lokasi dan skala hampir mirip ya. Datanya sedikit berbeda. Datanya saya ambil juga dari Hollander dan Wolf ya. Ini yang berkaitan dengan data SID ya. Nah, eh, ini salah satu cara setting data, entry data ke dalam apa namanya R ya. Karena seperti ini kalau kita lihat eh, apa namanya kalau kita panggil SID-nya seperti apa ya. SID-nya adalah jadi masukkan masukkan 40 data ini ya 40 data ini yang di mana masing-masing 20 itu adalah data serum dari kedua metode. Yang pertama metode Ramsey, yang kedua metode Jung Pareh. Ya, kita ingin bandingkan ya dari eh, data tersebut ya dengan library coin ya, library coin nih, library coin untuk menguji apakah kedua maaf, dituliskan ya. Nah, ini dengan menggunakan library coin, ya, dengan menggunakan library coin kita bisa eh, panggil di sini
untuk pengujian-pengujian yang berkaitan dengan eh, perbedaan lokasi, yaitu one way test. Ya. Ini sintaksnya seperti ini, one way test. Nah, ini menghasilkan eh, nilai peluang yang lebih besar dari 5%, bahkan di 70%, artinya kedua populasi memiliki distribusi yang sama. Kemudian ada Wilcox-Down test, sama seperti tadi, hanya perintahnya agak lain. Ini Wilcox underscore test, ya, sama nilai peluangnya 0,69. Kemudian Kruskal test itu satu bahkan ya, 0,69 juga derajat bebasnya satu, karena hanya dua populasi derajat bebasnya satu. Di sini nilai peluangnya 0,69 juga. Kira-kira memiliki nilai-nilai peluang yang sama di sini 0,71, ya sedikit di atas 0,69, dan di sini untuk normal test ya, ini untuk median test ini nilai peluangnya bahkan ini satu ya, dan Savage test itu nilai peluangnya 0,9476, artinya kedua populasi itu memiliki distribusi yang sama. Lokasinya bisa dianggap, perbedaan lokasinya bisa dianggap sama dengan nol. H0 ditambah sama dengan nol diterima. Untuk perbedaan skala, di sini kita gunakan beberapa statistik, yaitu Ansari Bradley, ya, dengan data yang sama. Ansari Bradley-nya di sini nilai peluangnya 0,18, ya. Artinya H0 delta sama dengan 1 diterima. Di sini TH tes 0,89 juga menghasilkan kesimpulan yang sama. Klotz di sini bisa bekerja ya, Klotz test ini nilai peluangnya 0,43. Kemudian nilai statistik mood ya ini 0,30. Kemudian statistik Flickner ini 0,22, dan statistik Conover, uji Conover ini menghasilkan nilai 0,26. Jadi pada intinya semua menghasilkan kesimpulan yang sama, baik mereka yang digunakan untuk menguji permasalahan skala, yaitu eh, Ansari test, Taha test, Klotz test, Mood test, Flickner, dan Conover, maupun yang digunakan untuk menguji permasalahan lokasi, yaitu one way, Wilcox, Kruskal, normal, medium, dan savage. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan.